Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ditya Pramita dari Balai Besar Pelatihan Kesehatan Ciletu. Saat ini saya akan bercerita tentang seorang sultan dari Turki bernama Sultan Murad. Begini ceritanya. Pada suatu malam, sang sultan tidak bisa tidur. Hatinya begitu gelisah, hatinya tidak tenang. Dia sudah mencoba berkali-kali untuk tidur, tapi tetap tidak bisa. Akhirnya beliau memutuskan untuk keluar, berjalan-jalan dan bertanya kepada pengawalnya. Hai pengawal, bagaimana keadaan istana malam ini? Sang pengawal menjawab, baik-baik saja Tuan. Kenapa Tuan? Kenapa Tuan belum tidur? Tidak tahu, hatiku sangat tidak tenang. Hatiku sangat gelisah, sepertinya ada yang janggal. Bagaimana kalau kita berjalan-jalan? Baik Tuan, tapi tidak usah memakai atribut ya. Kita seperti seorang rakyat biasa saja. Baik Tuan, jawab sang pengawal. Akhirnya mereka berjalan-jalan melewati jalan yang sempit, lorong-lorong, dan di sebuah jalan mereka melihat ada tubuh seseorang yang sedang tergeletak di jalan. Hei pengawal, kenapa tubuh itu? Coba kamu periksa. Sang pengawal memeriksa. Saat diperiksa, pengawal berkata kepada sang sultan, Sultan, dia sudah meninggal. Sang sultan melihat berkeliling. Di sini banyak orang, kenapa tidak ada yang membantunya? Sang sultan bertanya kepada seseorang, maaf Tuan, ini ada tubuh sudah meninggal, tapi kenapa tidak dibawa ke rumahnya? Orang itu menjawab, ngapain dibantu? Nggak usah, dia pendosa, dia si jindik. Nggak usah, dia suka minum, dia suka tempat pelacuran, nggak usah, biarin aja. Sang sultan kaget, dia bertanya ke lain orang. Jawabannya yang sama. Semua mengatakan bahwa tubuh itu adalah tubuh pendosa. Tapi sang sultan berkata kepada orang-orang tersebut, walaupun dia pendosa, dia adalah makhluk Tuhan. Dia adalah umat Nabi Muhammad. Sebagai umat Islam kita wajib loh membawanya. Mau tidak mau orang-orang tersebut membawanya, tapi sambil dengan menggerutu dan berwajah masam. Ih, ngapain sih kita harus menggotok orang ini? Kan dia pendosa. Kita ikut berdosa nih. Ngapain kita bantu? Nggak usah. Akhirnya sampai di rumah mereka taruh itu mayat dan langsung pulang. Mereka tidak memperdulikan mayat tersebut. Sang istri yang melihat suaminya telah terbujur kaku menangis, memanjatkan pujian kepada Allah sambil berkata, ya Allah terimalah suamiku, terimalah semua amal ibadah suamiku, masukkanlah dia ke surgamu yang tertinggi. Sang sultan kaget. Kenapa tadi beda? Kenapa sang istri begitu memujinya? Tidak seperti orang-orang tadi. Akhirnya, karena rasa penasaran yang begitu tinggi, sang sultan bertanya kepada sang istri. Ibu maaf. Istrinya menoleh. Tadi, apa yang dikatakan orang-orang tidak sesuai apa yang ibu katakan. Kenapa orang-orang bilang suamimu pendosa? Sang istri kaget, tapi menjawab dengan tersenyum. Iya, memang begitu Tuan. Saya akan bercerita dan inilah memang apa yang saya takutkan. Jadi saya pernah bertanya kepada suami saya, kenapa kamu suka mabuk-mabukan? Kenapa kamu suka keluar malam? Iya benar, dia keluar malam, tapi bukan mabuk Tuan. Dia hanya membeli, bukan untuk diminum, tapi untuk dibuang. Karena untuk menyelamatkan para pemuda-pemuda Islam. Untuk menjauhkan orang-orang Islam. Dan beliau memang juga sering sekali ke tempat malam. Ke pelacuran. Tapi bukan untuk memakainya Tuhan. Tapi untuk membayar mereka. Agar si perempuan-perempuan itu tidak menjajakan tubuhnya. Agar apa Tuhan? Umat-umat Islam terhindar dari zina. Gitu Tuhan. Dan saya juga pernah bertanya kepada suami saya. Nanti kalau kamu mati gimana? Siapa yang mau menolong kamu? Sang suami menjawab, nah wahai istriku, memang aku hina,
di mata orang-orang, tapi aku tidak hina di mata Tuhanku. Aku tidak hina di mata Allah. Allah akan memberikan pertolongan kepadaku. Mungkin nanti seorang raja atau sultan yang angkat tubuhku saat aku mati. Kamu tenang saja. Begitu jawab suamiku, Tuan. Sultan menjawab, suamimu benar. Saya seorang sultan. Saya Sultan Murad. Dan saya sekarang yang akan menguburkan suamimu. Begitu ceritanya tentang seorang gindik yang dianggap sebagai pemabuk dan penjina. Jadi inti dari cerita ini adalah kita tidak boleh suuzon kepada orang lain. Kita harus selalu berhusnuzon kepada orang lain. Berpikirlah terus positif, ambil yang baik dan buang yang jelek. Begitu ceritanya, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.